Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar wise people yang ada di luar sana? Bertemu lagi dengan kami dalam Innovation Junction Podcast episode 4. Jangan lupa bersikap. Solusi, inovasi, kolaborasi, adaptasi, dan prestasi. Hari ini kita mau ngomong apa? Ngomong apa aja? Well, kita ngomong santai aja. Iya sih. Hari ini tuh udah ada 2 orang tamu. Ya. Tamu yang pertama itu agak sulit dihadirkan, alasannya sih sibuk ya. Oh iya. Nanti kita tanya sibuk apa sih? Ya. Tapi hari ini nggak sibuk kayaknya. Nggak sibuk hari ini. Selain sibuk, Ya. akhirnya dia mau datang. Ya. Terus tapi dia bilang gini, tapi saya yang jadi hostnya. Oh gitu ya. Merambah kepada mengambil alih pekerjaan kita. Jadi nggak usah sering-sering diundang. Kemudian ada tamu yang kedua, siapa? Siapa ya? Yang sudah berhasil membawa Unan menjadi... Kayaknya terkenal di Unan ya? Terkenal di Unan dan di luar Unan juga. Iya. Terkenal sampai ke Jakarta loh. Pernah menerima piagam penghargaan di Jakarta. Ini lihat dari wajahnya low profile banget. Tapi jangan salah loh, dia kalau pesan apa-apa, kalau pesan makanan itu spaghetti carbonara. Oh iya, banyak orang nggak tahu itu. Iya benar-benar. Bukan karena enak, bukan karena supaya terlihat keren. Oke. Dan sudah hadir sama kita, siapa dia? Yang pertama adalah Bapak Dr. Ing Uyung Gatot S. Dinata, Ketua LPPM Senior. Istilah baru sekarang ya? Istilah dari Pak Marzuki. Oke. Kemudian ada Bapak Hanalde Andre STMT, Ketua Pusat KI Unan. Oke. Selamat datang, Pak Uyung, Pak Andre. Sehat ya? Sehat, terima kasih. Sehat, alhamdulillah. Gimana Pak Uyung kemarin coblos? Ya, coblos. Mana? Coblos ya? Nih. Nah, bukti kita pakai produk Unan ya, produk inovasi Unan, tinta. Tinta pemilu. Tinta pemilu. Tinta pemilu berbahan gambir. Ya, betul. Tapi bagus ya, kalau kita lihat di pemilu-pemilu sebelumnya, agak lama tahannya. 3 hari. 3 hari. Jadi cukup meresahkan juga. Ini katanya 6 jam ya. Iya, 6 jam. Kita udah kembali seperti biasa. Dan organik. Ya. Oke. Hasil riset dosen. Hasil riset dosen ya. Iya, dan itu juga yang menjadi topik pembicaraan kita pada hari ini. Ya, betul. Nah, mungkin kita ingin tahu sedikit kegiatan Pak Uyung akhir-akhir ini, Pak. Kan selama ini kita selalu bareng-bareng ya. Iya, betul. Bareng-bareng di LPPM, di Unan. Nah, kalau sekarang Bapak kira-kira apa saja kegiatannya? Ya, makasih Bu Ikan. Pak Dhani, selamat siang, sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu pemirsa dan Pak Andre. Ya, Pak. Pak, kita kalau manggil yang ada di luar sana tuh wise people. Wise people ya? Wise people. Oke. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wise people. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menyaksikan acara kita hari ini. Ya, sekarang tentu sudah kembali ke jalan yang benar ya. Berarti sebelumnya di jalan yang salah itu, Pak? Lebih benar lagi. Oh. Lebih benar lagi. Kalau dulu kan kita coba mengarahkan segala kemampuan ya, kemauan untuk memajukan Unan ya, menggerakkan sumber daya yang ada di Unan. Kalau sekarang tentu sudah kembali ke jalan yang benar, sibuk dengan Tridharma Perguruan Tinggi khusus dosen. Kalau dulu Tridharma Perguruan Tinggi khusus bukan khusus umum perguruan tinggi ya, kalau sekarang ya melaksanakan pendidikan, pengajaran, melaksanakan penelitian dan pengabdian pada masyarakat bersama dengan mahasiswa dan teman-teman, baik di departemen maupun juga di teman-teman yang lain di fakultas lain maupun di luar Universitas Andalas. Sibukan sekarang ya tentu bagaimana mempersiapkan perkuliahan dan juga mempersiapkan proposal. Sekarang sudah ada beberapa proposal undangannya untuk mengajukan pertama ke Dereka ya, kemudian juga ke Bima, sudah ada ke BRIN, dan solak ke beberapa instansi lain, termasuk juga Pemda dan Dunia Usaha dan Industri. Mungkin yang sekarang sibuk ya, sama mahasiswa S1, S2, S3.
Sekarang udah ada mahasiswa tambahan S3 2 orang, nyiapin itu juga gitu. Iya, iya. Risetnya maupun juga itu ngajukan proposal pendanaan dari kementerian. Itu Bu. Oke. Kalau Pak Andre, Ya Bu. kegiatan sehari-hari yang sekarang ditekuni Pak, hobi juga boleh. Oh, iya. Oh, sebenarnya sekarang saya sedang lanjut studi, Bu, Iya. di program doktor di Teknik Elektro Unan. Jadi sekaligus juga masih sebagai kepala pusat kekayaan intelektual Unan. Mungkin itu. Ya, Ya. selain juga kesibukan sebagai dosen biasa, Bu, sama. Mungkin yang paling dominan mungkin menyelesaikan studi ini ya, Bu ya, untuk biar cepat selesai dan lulus. Mungkin itu, Bu. Lulus dengan cepat, itu yang Iya. penting, Bu. Cepat ya, jadi bukan kumulat atau Iya. apa targetnya, bukan cepat. Cepat. C ya. Oh, iya. Cepat. Cepat tuh ya, C, betul Pak. Betul, Pak. Nah, jadi kalau Pak Uyung kita tahu bahwa di Unan itu udah mengabdikan diri itu, maksudnya bukan jadi dosennya gitu Pak, tapi benar-benar apa ya istilahnya Iya. menjadi Di struktural. ya di struktural gitu selama kurang lebih berapa lama Pak? Dari Keprodi dulu atau gimana Pak? Ini sekretaris jurusan. Awalnya dari sekretaris jurusannya. Sekretaris jurusan ketika kampusnya di Tawar. Oh, masih di Air Tawar. Tahun berapa itu Pak? Setelah S2 deh. Setelah S2. 95, 98. 48. Kemudian kurang lebih seperti itu. Saya kurang tahu pasnya. Iya. Kemudian bikin sekolah S3, pulang S3 tahun 2023, 2003. 2024-nya diangkat sebagai pendidikan 1 di akademik. Ya. Setahun setelah tamat, kemudian lanjut pendidikan tahun 2008. 2008. Lecture-nya 2012. 2012. Vakum. Sampai 2016. Dari situ kita bantu penggunaan aplikasi 2 kali. Oke. Kemudian 2016 jadi ketua KKN. Ketua PPM. 2020 2 periode ya Pak ya? 2020 sambung lagi. Jadi ketua KKN dan sekarang udah Istirahat sekarang. Kembali ke jalan. kembali. Nah, di masa kepemimpinan Pak Uyung itu selama menjadi ketua PPM ya, banyak capaian-capaian yang sudah diraih yang sangat signifikan lah untuk kemajuan Unan. Terutama di IKU 5 ya. Ya, IKU 5. Penelitian, pengabdian. Nah, itu Bapak merasa ada isi nggak sih Pak yang diberikan ke Unan gitu dari situ? Ya, dulu waktu Unan tuh kan sama dengan perguruan tinggi lain, ya ikut juga bagaimana kebijakan nasional. Dulu 2013 kita menggabungkan LP dengan LPM, Penelitian dan Pengadaan Masyarakat gabung. Di sana terjadi perubahan-perubahan ya, dan mereka terintegrasi. Pengabdian itu ada lanjutan dari penelitian. Kalau selama ini mungkin selama itu waktu itu agak sulit ya. Kemudian yang lebih kentara sekali itu terasa betul ketika Kemendikbud bergabung dengan Kemendikbud. Nah, diktinya yang digabungkan, jadi Kemendikbud dikti. Kemendikbudnya Kemen Pendidikan dan Kebudayaan bisa. Di ketika Kemendikbud dikti itu nuansanya jauh berbeda dengan yang sebelumnya. Kalau dulu kita dosen tuh ngajar, terus meneliti, habisin duit penelitian, selesai kasih laporan. Nah, ketika di Kemendikbud itu tidak hanya laporan, tapi diwajibkan publikasi. Udah publikasi baik nasional maupun internasional, baik yang internasional biasa maupun juga yang berkualitas.
dosen-dosen diarahkan bukan terpaksa, artinya mengikut ya kebijakan itu dengan juga dukungan dari sumber daya dari kementerian maupun dari universitas. Nah, sudah itu baru muncul lagi istilah inovasi. Jadi ada penelitian, pengabdian pada masyarakat, kemudian inovasi. Kata inovasi ini belum dikenal dulu. Waktu kami sedikit itu baru muncul, baru dari kata inovasi bagaimana itu merealisasikannya dengan berbagai wahana inovasi seperti center inkubasi, inkubator ya. Apa lagi? Misalnya TDO, kemudian juga wahana-wahana yang misalnya cluster, misalnya inovasi. Nah, itu muncul di sana. Entah sebenarnya sih ikut. Nah, itu tahun 2016 terasa, itu 2015 ya, mulai karena sedikit. 2016 ketika saya jadi ketua BPN, bagaimana nuansa suasana atmosfer itu yang diarahkan oleh kementerian kita implementasikan dimanifestasikan di UNAN, sehingga terjadi banyak perubahan, terutama mindset, kemudian jalan culture, kultur, dan juga atmosfer, dan juga fasilitas program, kemudian ya perencanaan, implementasi juga diarahkan ke sana. Kita ngikuti berbagai pembinaan dari kementerian, dan juga kita melakukan capacity building di dalam NR sendiri kepada dosen, pada mahasiswa, dan juga teknik ya, dan juga kita menyamarkan persepsi, menyiapkan arah dan langkah dari para pimpinan di bawah Pak Rektor waktu itu. Dan itulah yang beratnya di sana, tapi lambat laun kita bisa muncul dan juga jadi yang dihasilkan pada saat itu adalah bagaimana membangun suasana, Iklim ya, Pak ya? iklim dan kultur mindset. Jadi tidak lagi dulu hanya laporan aja, betul. laporan keuangan, laporan kegiatan, ada publikasi, syukur kalau nggak ada yang apa-apa, yang penting itu tanggung jawabannya tercapai. Kemudian sudah itu ada kewajiban publikasi, invensi, HKI, dan juga ada juga diminta berupa produk ya, dari misalnya karena tadi itu tuh ada produk, ada bisnis plan dan sebagainya. Itu membuat suasana agak berubah gitu ya, sehingga UNAN juga mengikuti perguruan tinggi lain, dan dengan cara demikian itu kita juga mengikuti semacam pemerikatan, perlombaan karena luaran-luaran yang dihasilkan itu dapat diadu gitu, dibandingkan satu sama lain, diakumulasi dan menghasilkan skor yang bisa dirankingkan. Dan alhamdulillah sejak tahun 2016 sampai tahun lalu kita sampai tahun sekarang ya, kita berada pada posisi yang terhormat. Dalam 10 besar, kita pernah juara 1 juga di kriteria tertentu, juara 4, dan juara 5, juara 10, 13, 15 gitu kan. Jadi tergantung kriterianya. Jadi kita sudah bisa masuk lah sejajar dengan perguruan tinggi terkemuka di Indonesia. Bahkan kita berharap juga ini sudah bisa mengangkat ke tingkat aroma lainnya itu internasional, baik di Asia Tenggara, Asia maupun dunia. Itu berarti merasa ada sesuatu yang diwariskan gitu, Pak? Diwariskan sih itu silakan penilaian dari Wise people. Saya nggak merasa bahwa itu ada sesuatu yang menjadi warisan ya, tapi kami berjuang bersama tim di LPM, bersama pusat-pusat, memesan dan OPA, coba bersama dosen, juga mahasiswa dan teknik, pimpinan, rektor, kemudian rektor yang lainnya, para dekan, itu bersama-sama bisa terpadu. Karena
perguruan tinggi juga melakukan hal yang sama. Jadi kalau Ya, kita berarti semua perguruan tinggi sama ya Pak? ya, kalau kita nggak ikut, ya kita ketinggalan. Ya, Maka betul. kita harus tidak mau ikut, kemudian kita ketinggalan, kemudian nanti kita harusnya kita punya ranking 5, ternyata rankingnya 50 kan nggak lucu ya. Iya. Ya, betul. Rasanya ada yang salah kalau itu kita terjadi. Jadi sebelum kita menyesal, kita lakukan lah, walaupun banyak kendala, banyak apa namanya, Ya. ya ada yang kurang setuju atau yang tidak, ya, yang apatis gitu ya. Iya. Tapi tidak, itu biasa, Ya biasa Pak. itu biasa. Dimanapun. Kita ikuti saja, kita coba lokomotifnya diperbesar, dibuat, semakin tenaga semakin kuat, akhirnya semakin banyak gerbongnya. Jadi akhirnya gerbongnya banyak ya, dan ya alhamdulillah insya Allah semua dosen juga sepakat dan bersatu padu untuk tidak hanya membuat dirinya sendiri sebagai dosen, sebagai pendidik, pengabdi masyarakat itu maju, ya, meningkat, kami juga berkontribusi kepada prodinya, pada fakultasnya, juga kontribusi kepada Dirinya sendiri. dan juga institusi. Ya, Dan artinya asal mereka melakukan banyak kegiatan dengan berbagai luaran yang sudah ditetapkan kriterianya, dia akan dengan sendirinya akan banyak kontribusi, masuk ke institusi yang bisa mengangkat institusi menjadi terkemuka bermartabat di Indonesia. Bisa bisa nomor 1, nomor 2, nomor 3, tergantung dari kriteria. Dan tentunya juga untuk menjalankan itu kita membutuhkan berbagai sumber daya, fasilitas dan sebagainya. Nah, salah satunya gedung STP ini termasuk pada saat zaman Kemenristek diajukan pendanaannya, karena juga perguruan tinggi lain juga memperoleh hal yang sama gitu. Tidak semua juga ya Pak? Tidak semua ya, tergantung untuk proposal, kemudian juga kegigihan mengejar peluang itu, terus ya dengan berbagai giat, trik dan juga semangat, alhamdulillah gedung Insight dan Unpad dapat diadakan di kampus Unan, sama seperti di UGM ya, di ITB, UI, mereka memiliki gedung Insight dan Unpad. Terus juga ada dengan peralatannya, kemudian juga dengan capacity building yang lain, kan? Dan juga ada teaching industri, dan industri Gambir ada rumah produksi ya. Produksi inovasi hasil riset juga hampir sama dengan itu, ya itu karena peluang dari kementerian yang ada. Nah, itu dimanfaatkan untuk perguruan tinggi lain, ya kita juga tidak mau ketinggalan, kita harus juga mengejar itu. Nah, kita udah tahu juga bahwa sebenarnya Saintanova itu kita lebih duluan dari perguruan tinggi lain. Di Sumatera Barat tahun 2006 itu kita sudah memiliki ide itu, menjajaki punya program di Provinsi Sumatera Barat, ada namanya Teknopark ya, senada dengan Saintanova. Dan itu jadi modal kita. Kita bulan memiliki pengetahuan, memiliki perencanaan, bahkan studi kelayakan. Kemudian juga ada DED atau Detail Engineering Design. Sudah punya kita untuk gedungnya itu. Gedung ini merupakan satu di antara 1, 2, 3, 4, 5 gedung yang direncanakan. Jadi baru satu ini terrealisasi, ada satu lagi gedung sebelah sana, kemudian ada lagi hexagon, 3 gedung hexagon. Nah, itu cukup besar dananya, tapi areanya sudah ada dan sudah masuk di dalam master plan. Nah, mudah-mudahan ya kalau ada peluang-peluang ke depan ya, Pak Rektor mungkin juga siapa yang dapat membantu merealisasikan itu, baik dengan pendanaan dengan dunia usaha dan industri maupun juga dengan pemerintah kementerian. Dengan dunia usaha dan industri kan sudah juga ada seperti di ITB dengan ada perusahaan swasta yang mereka membangun gedung.
belum bersama gitu kan, ya itu bisa ditawarkan ke perusahaan yang bisa dirilis solusi, termasuk dengan Solo Technopark. Solo Technopark itu dengan Shopee ya, kalau nggak salah. Iya, punya. Jadi Shopee punya kampus Shopee di sana. Iya. Shopee. Iya, Shopee. Shopee marketplace itu. Iya, Oh, marketplace. Jadi sebenarnya tinggal kita kalau mau ya kita fokus, kita Kita kejar, kemudian Kejar, ya. diperjuangkan ya Pak. itu kira-kira Iya. Panjang juga ya cerita. 8 tahun Iya. sampai Iya, betul. mencoba sama teman-teman sama kita semuanya dengan yang pimpinan sebelumnya, Pak Rektor yang sebenarnya Pak Yulianti dan Pak Abdil. Abdil ya, itu mencoba bersama-sama ya, kita kan mencoba mensukseskan, membantu Pak Rektor ini dengan unan yang kita cintai ini bisa maju, bisa Iya. sama setara sejajar dengan perguruan tinggi lain dan bahkan masuk di dunia internasional. Betul. Iya, betul. Doa kita bersama ya Pak ya. Amin. Nah, Amin. jadi sebenarnya kita juga bisa berkontribusi dengan cara ikut dengan kemampuan dan kapasitas yang kita punya. Ya. Jadi kalau sebagai dosen ya kita jangan jadi dosen yang biasa-biasa aja gitu, tapi Ya. jadi dosen yang aktif. Nah, salah satunya juga selain punya publikasi, riset publikasi juga punya KI. KI. Nah, sekarang kita beralih ke Ketua Pusat KI. Ya. Pak Anggar, gimana? Cerita sedikit tentang perkembangan KI di UNAN. Itu kan kita sama-sama tahu bahwa di masa ketua-ketuanya Pak Uyung juga ya, Ketua Pusat KI itu melejit kan. KI UNAN itu jumlahnya sangat banyak. Ya. Nah, itu cerita. Ini gimana tuh cara kerjanya mensosialisasikan? Sampai kita dapat juara 1 KI terbanyak se-Indonesia. Itu prestasi loh. Luar Sesuai biasa. dengan tagline kita tuh sih. Benar. Ujungnya tuh prestasi. Prestasi. Tentang KI ya Bu ya. Iya. Terima kasih sebelumnya Bu Eka, Pak Dani. Ya. Jadi untuk KI, ya, kalau orang dulu nyebutnya HKI ya, tapi sekarang disingkat aja di KI. Oke. Karena di dalamnya juga ya sudah diatur juga haknya gitu, jadi nggak terlalu panjang. Nah, dalam perkembangan kekayaan intelektual di UNAN ini mungkin salah satu target unggulan Pak Uyung dulu ya, itu sangat gencar. Pak Uyung sendiri pun turun gunung Bu. Jadi langsung memotivasi, menggerakkan lah semua dosen UNAN ya hampir agar pemahaman tentang kekayaan intelektual ini meningkat. Jadi yang pertama itu pasti harus tahu dulu, kan. Nah, memang kebanyakan para dosen taunya paten Bu. Nah, ini agak unik. Jadi semua dipatenkan gitu. Iya. Nah, padahal kekayaan intelektual itu sendiri jenisnya banyak. Ya, betul. Jadi bahkan ada yang menggunakan 2 jenis sekaligus. Saya ingin mematenkan merek saya gitu. Nah, itu kan Itu merek atau paten? nah itu jadi bingung kan. Iya kan? Dia mau mematenkan mereknya gitu. Sedangkan merek sendiri sudah merupakan jenis yang berbeda, Bu. Nah, itu sosialisasi itu dulu yang mungkin yang awal ya, Bu ya. Yang dilakukan. Ya, jadi ibarat efek bola salju. Jadi semakin banyak yang tahu, maka akan semakin banyak lah pendaftaran KI di UNAN. Mungkin awal dari permulaan KI UNAN seperti itu, Bu. Sebenarnya kalau dilihat dari sejarah, UNAN sendiri ini merupakan sentra KI pertama, Bu. Jadi waktu siapa Pak waktu itu ketuanya? Daniel. Pak Daniel. Jadi pembentukan sentra KI di UNAN ini ditugaskan langsung dari Kemenkumham di bawah DJKI itu UNAN sebagai penggerak lah untuk kekayaan intelektual di Sumatera Barat, Pak ya. Jadi porosnya Bu di awal. Di Sumatera Barat. Iya, karena memang pada saat itu tahun 90 80 ya, Pak. Setelah beliau jadi dekan, selesai dekan tuh, tapi kayaknya 2000 yang ini. 2000 yang mulai aktif. Nah, itu kan memang pemahaman tentang KI ini masih sedikit, Bu ya. Iya, waktu itu ya. Dan bahkan untuk mendaftar juga itu dari segi biaya sangat mahal, Bu. Nah, memang beruntung ketika Pak Uyung menginginkan KI kita banyak. Nah, pendaftaran itu sudah bisa dilaksanakan di pusat KI.
Karena sebelumnya kan kita harus pakai konsultan, Bu. Iya, iya. Ya. Mahalnya dibayar konsultan. Nah, ya. Jadi untuk mendaftarkan paten aja itu sangat mahal. Iya, Mungkin iya. lebih mahal dari mendaftarkan artikel ilmiah lah, Bu, ya. Seperti Scopus itu kan mahal kan. Tapi KI itu khususnya paten itu juga sangat mahal, Bu. Hmm. Nah, terus sedikit mengenai terbanyak ini ya, Bu, ya. Iya. Jadi waktu acara malam anugerah itu ya, Pak, ya. Nah, ternyata terbanyak itu belum tentu produktif, Bu. Terproduktif maksudnya ya, Pak, ya. Jadi kalau di Dikti DJKI. Dikbudristek ya, Pak, ya. Dia menggunakan kategori terproduktif. Terproduktif. Jadi ternyata UNAN belum terproduktif. Apa Ternyata, itu maksudnya? nah ini menariknya. Saya sama Pak Uyung nyari-nyari juga. Secara Apa aja jumlah kita kriteria? banyak, tapi kita nggak nomor 1 secara terproduktif. Nah, ini Ukurannya menarik apa, Pak tadi. Andre? Hah? Terproduktif itu apa ukurannya? Bagi dosen. Nah, pembagi, Pak. Oh, pembagi. Jadi kita ngeklaim banyak, kalau dosen kita banyak kan Gitu. nggak produktif juga. Oh, jadi dia dibagi oleh jumlah dosen yang Baru dapat skornya, Bu. berarti kan Gitu. akreditasi. Akreditasi kan gitu ya, Pak? Kalau Ya, misalnya mirip. berapa jumlah penelitian, nanti dibagi sejumlah dosen. Jadi kalau banyak Rasio-rasio lah. Iya, rasio. Kalau banyak jumlah dosen yang dia tidak good, Mm-mm. akhirnya jadi nilainya jadi kecil gitu ya. Nah, ya hampir seperti itu, Bu. Jadi jangan terlalu jumawa dulu dengan banyak ya, Pak, ya. Karena sistem pemeringkatan sekarang itu seperti itu ya, Pak. Hampir. Ya, ini juga perubahan. Sebelumnya terbanyak. Nah, kemudian yang 2 tahun kemarin Mm-mm. itu yang terproduktif, yang dibagi dengan Jumlah dosen. dosen. Tapi Iya. besok juga bisa berubah lagi. Iya. Karena itu tidak, ya terus terang kalau saya tidak fair. Kenapa? Yang penting tuh yang mau dibela dosennya atau negara ini gitu. Kalau mau negara ini ya sebanyak mungkin patennya, Iya. desain industrinya, hak ciptanya. Bukan semakin tinggi produktivitasnya. Nah, semakin tinggi produktivitasnya, perguruan tinggi yang jumlah dosennya cuma 200 orang, dia akan juara terus. Yang Iya. terus Ya, betul. dimotivasi harusnya bukan itu, tapi yang harus jadi penyemangat itu adalah bahwa perguruan tinggi memberikan kontribusi jumlah paten yang banyak kepada jumlah Ya. paten nasional. Karena itu juga dibandingkan sebagai indeks inovasi Global, Pak. global, dengan salah satunya jumlah paten gitu kan, dan Ya. juga penggunaan teknologi di industri gitu ya. Jadi ya kita juga akan mengusulkan kalau pakai seperti itu ITB, UI, UGM ya termasuknya tidak akan pernah juara gitu. Karena jumlah Iya. dosennya banyak, Pak. Karena jumlah dosennya sampai 3.000 orang. Kalau 3.000 supaya jumlahnya satu paten satu dosen, ya 3.000 paten. Betul, Pak. Sama seperti itu, Pak. Saya potong bentar, Pak. Yang di Scopus kan Erlangga itu kan nomor 1 terus tuh. Karena jumlah dosennya banyak. Iya. Udah. Iya kan? Tapi kalau jumlah paten itu, kalau misalnya dibagi dengan jumlah dosen, yang jumlah dosennya banyak, dia nggak akan bisa mengalahkan yang jumlah dosen. Misalnya nih, Iya, logika seperti itu. Ada Dibagi. sisi fairnya juga sih, Iya. Pak. Ya, ada sama-sama 1.000 prinsip nih. berkeadilan gitu, Seribunya Pak. UNAN dengan Iya. 1.000-nya misalnya. Sudut pandangnya mungkin agak, kalau yang kampus kecil dia ingin sistem yang kayak gitu agar Iya, dia iya, bisa betul. bersaing. Iya, jadi Karena dia dikit Iya. kan baginya. Iya, pembagiannya Tapi kalau kampus besar susah juga untuk Iya. menggerakkan 1.006 itu jadi cuma dilema. masalahnya paten itu kan harus berdampak, harus ada ada impact kepada misalnya daya saing nasional, termasuk Global Innovation Index itu. Jadi kalau seperti itu ya, kalau misalnya perguruan tinggi yang besar ya udah nggak usah lagi mengejar itu, dan akhirnya Indonesia sendiri yang rugi gitu kan. Betul. Perguruan tinggi yang 200 orang, dosennya cukup 200 paten, ya kan? Nah, 200 paten untuk membantu ekonomi Indonesia nggak cukup. Ya, untuk mengejar jadi 3.000 paten untuk UGM, berat itu ya. Iya. Sangat berat, karena sebenarnya saja baru 500-an per tahun. 500 itu nggak cukup juga untuk jadi satu dosen satu paten ini. Dan itu dan jangka menengah jangka panjang Indonesia sendiri yang nggak rugi. Iya. Perguruan tinggi oke lah, tapi
kita mau ngejar apa sebenarnya? Mengajar dosennya produktif atau negaranya yang produktif? Sebenarnya kan paten itu harus memiliki dampak atau impact kepada ekonomi harusnya kan. Nah, biasanya eh, 1-2% paten yang dihasilkan itu akan menghasilkan paten yang dipakai, paten yang dikomersialisasikan. Jadi kalau hanya 1% dari 200 setiap tahun cuma 2 kan. Tapi kalau misalnya 20.000 Bisa 200 Pak ya. 200 paten yang bisa dikomersialisasikan. Jadi melihatnya harusnya ke sana gitu. Dan ini ya kita akan mencoba memberikan masukan kepada di RTPM, kementerian untuk mempertimbangkan hal tersebut gitu. Karena salah satunya ya tadi perguruan-perguruan besar yang punya banyak dosen tidak akan pernah juara. Karena Atau dibuat liganya Pak. Biasanya kan ada liga, jadi yang besar sama yang besar gitu ya Pak, biar Bisa, lebih bisa fair, adil ya. fair, Jadi yang kecil pun ada kesempatan menang Pak. Iya, iya. Iya. ya, termasuk jumlah skopus kan tidak dibagi dengan jumlah dosen kan. Iya enggak. Itu tadi Pak yang saya Dia mau sebut tadi. pembobotan. Ya. Jadi dibobotkan. Kalau Dibobotkan ya. Iya, Makin banyak dosen makin iya, tinggi peluang dia untuk iya. number one kan. Oh, iya. Itu tapi yang mungkin saya tambahkan ya tentang HKI, paten itu alhamdulillah pada saat zamannya Pak Daniel ya setelah beliau selesai dari dekan Fakultas Teknik yang pertama, beliau menginisiasi mengajukan sentra KI. Sekarang kita rubah jadi pusat KI ya, karena itu nomenklatur yang standar untuk sebuah perguruan tinggi. Nah, sentra KI itu dulu betul-betul Pak Daniel itu sangat berjuang karena paten itu apa gitu kan, belum tahu dan riset pun juga begitu masif ya di Unan. Mungkin dari 1.000 dosen Unan pada saat itu hanya mungkin yang meneliti 100 orang. Oke. Dan yang aware dosen Unan untuk menjadikannya paten paling 5 orang. Dan jadi paten pun keluar setiap tahun paling 5-6 judul. Kemudian berganti pimpinan juga tidak terdukung oleh kebijakan universitas yang memang karena tidak ada kebijakan dari kementerian. Jadi tidak jadikan sesuatu yang membanggakan memiliki paten. Gitu. Sebuah reputasi yang tinggi kalau perguruan tinggi itu banyak patennya. Waktu itu belum ada. Jadi kementerian masih bagaimana membereskan pendidikan, membereskan kurikulum, membereskan mungkin asuh-asuh penelitian. Tapi ke arah invensi, inovasi, pengadilan masyarakat agak kurang. Tapi setelah bergabungnya LPPM, kemudian bergabungnya Ristek sama Dikti, itu masif. Apalagi ketika jadi Ristek BRIN, itu masif sekali dan menjadikan luaran dan kinerja dan juga dijadikan IKU. Untuk paten kita kalau dalam jumlah kita terbanyak udah 3 tahun betul. Gas industri juga 3 tahun betul terbanyak. Kita tahun kemarin kita terbanyak ya. Iya Pak. Kalau digabungkan semuanya, kalau kita lihat statistik kita masih yang terbanyak. Dan itu menjadi semacam sesuatu yang bisa kita raih. Padahal sebenarnya kita anggap mustahil. Nah, tapi ternyata bisa dan itu membantu pencapaian kinerja saat umum termasuk IKU ya. IKU kita bisa nomor 1 tahun 2022 dan mudah-mudahan dan kita sudah menabung di tahun 2023 yang lalu untuk IKU nanti di tahun ini. Ya dari tapi ada pemeringkatan lagi. Ya walaupun bobotnya ada pembobotan sekarang, saya kira kita masih optimistis, kita masih nomor 1. Ya. Dan kita berharap dosen-dosen kita selalu menabung publikasi, menabung HKI, buku, dan juga menabung kegiatan-kegiatan seperti pengabdian masyarakat. Kita tabung supaya ya
dengan harapan semakin banyak itu semakin banyak pula kebermanfaatannya. Tapi yang jelas kita berharap semuanya bermanfaat karena dananya cukup besar, waktu dan sumber daya manusia sudah banyak dikerahkan, maksudnya bermanfaat kepada masyarakat. Nah, tentu nanti seleksinya adalah apa yang dianggarkan untuk kegiatan-kegiatan tersebut. Nah, kalau dapat itu ada mengarahkan kepada kejelasan manfaat. Yang manfaat kepada masyarakat, industri, ke Pemda, dan juga manfaat kepada reputasi pengadanya untuk riset seperti citasi, dan juga high indeksnya dosen ya, Yep. dan juga berpengaruh kepada pendidikan, juga riset-riset dunia lain. Wah, kita semakin kesini semakin berat kayaknya, Pak. Jadi Makanya saya harus jadi Iya. Mas. Makin lama Bapak saya lihat makin cerah, Pak. Makin cerah dan makin makin nggak ada beban iya, kan? makin ada bebannya. Nggak stres ya. Bisa tidur lebih lama dan lebih nyenyak, Dan lebih teratur. lebih teratur dan bisa nge-gym lagi ya. Bisa nge-gym. Wes, Mantap nge-gym ya. sekarang. Masih nge-gym? Ada waktu ya. Sekolah soalnya sekarang. Nah, Pak, ini sekarang kita rehat dulu. Kita sambil minum teh Royal Sungkai. Hmm. Ini teh Royal Sungkai ini merupakan salah satu produk yang hasil invensi Unan juga. Ya. Dan ini sudah ada KI-nya juga loh, Pak. Ini bahannya terdiri dari teh hijau, kemudian ada daun sungkai. Daun sungkai itu diketahui memiliki antioksidan tinggi. Pada zamannya COVID ini bisa meningkatkan imun. Terus di dalamnya juga ada secang, terus ada kalamansi, osmanthus, daun mint, dan lain-lain. Nah, ini dikenal dengan artisan. Kita minum dulu ya. Itu royalnya itu bahasa Minang atau bahasa Inggris, Bu? Royal Sungkai itu artinya apa ya? Royal Dene itu apa? Kalau royal bahasa Minang kan berarti dikasih-kasih aja kan, Pak? Royal. Iya, Iya. gratis. Kita minum dulu ya, Pak. Ini royal nih. Iya. Dapat gratis. Gratis. Warnanya bagus ya. Karena ada daun, Ya. ada secang, kayu secang, sorry. Ada kayu secang di dalamnya. Nggak perlu pakai gula ya, Bu? Tidak, dia manisnya manis alami. Hmm. Dan minum teh yang sehat itu nggak pakai gula sebenarnya. Pak, silakan Pak. Silakan Pak Andre. minum. Ayo. Pak Andre, silakan. Katanya kalau habis minum ini makin cerah, Pak. Oh iya. Kunci cerah, Iya, tidur teratur sama nge-gym. Iya. Gak banyak pikiran. Nggak banyak pikiran. Iya. Uyung 2024. Itu tidur teratur atau cukup, Bu? Saya teratur jam 1 malam. Kan teratur itu. 3 jam sehari. Teratur 8 jam sehari. Cukup berarti, Bu. Teratur Ya. dan cukup. Karena kalau teratur bingung juga kan. Teratur jam 3 pagi, dia teratur tidurnya. Teratur sejam sehari. Iya. Apa ya? Enak, segar. Manisnya alami kan? Iya, Bu. Pokoknya ada manis-manis gitu. Pahitnya juga, Pak. Ada Tehnya itu ya. Sama lah kayak hidup kan, ada manis ada pahit. Iya, iya, iya. Tinggal banyak yang mana gitu. Iya betul. Kalau banyak yang manis, Ya berarti- beruntung lah. Ini harusnya masuk ke apa? Katalog, Pak. Ya, pokoknya masukkan ke industri well-being industries. Jadi, kita memang upayakan ke arah sana, Pak. jadi ini bisa kalau pasarnya bisa lebih Ya. bisa lebih mahal. Kalau tahu pasarnya. Ekspor mungkin. Karena Packaging udah oke ya. Ya, Target kan? ekspor lagi, Pak. Industri well-being di Eropa, Amerika Utara, ya, Jepang, Korea ada. Inggris biasanya, Arab Pak. sekarang, ya. Cinta teh. Jazirah Arab Inggris. sudah sangat tinggi kebutuhan bahan-bahan untuk industri well-being. Iya. Insya Allah. Royal Sungkai. Ini nanti akan kita kirimkan ke Direktorat Kerjasama dan Hilirisasi. Iya. Ya, Karena ujung-ujungnya Hilirisasi. komersialisasi, hilirisasi ke... harus ada yang lurus gitu. Iya, harus ada yang ngurus. Tapi kemarin kita udah ada pionir kan, Pak, tinta pemilu Ah, iya. sudah Iya. berhasil Iya. untuk dihilirkan. Tinta pemilu itu udah 20 tahun lebih gitu ya, risetnya. Diperjuangkan. Prosesnya Pak. Risetnya. Riset. Ya. Kemudian
saya mengamati ketika tahun 2000-an, penelitiannya Pak Amri Bahtiar sama tim itu yang jualan, pembawa-bawa gitu kan, pameran sendiri dia. Nggak tahu apakah dibantu oleh kampus apa enggak atau fakultasnya, saya nggak tahu. Saya kira dibantu. Cuma beliau menjajakan sendiri, gitu kan. Promosi ke Pemda, promosi ke dunia usaha itu susah sendiri. Akhirnya beliau habis waktu ya, dan setahun itu mungkin tinggal 3 sampai 5 bulan waktu efektif untuk meneliti. Ya, waktu yang lain itu habis untuk bisnis, mengembangkan bisnisnya. Nah itu sudah tidak boleh lagi terjadi seperti itu. Makanya ada Direktorat Kerjasama Hilirisasi Riset dan juga Direktorat Pengembangan Bisnis dan Usaha atau Usaha dan Bisnis ya. Itu yang tugas mereka lah yang mengurus bisnisnya. Dan profesor, para peneliti, para dokter, dosen UNAN tinggal fokus di meningkatkan bahwa penelitiannya menghasilkan produk-produk yang bisa bermanfaat banyak bagi masyarakat. Harapan kita kan itu, Pak. Harapannya itu ya. Harapan dosen yang punya intensi juga ya. Ya, betul. Prof. Amri kemarin juga kita undang Pak di podcast ini. Dan beliau senang sekali dia. Tidak hanya sekedar hasil risetnya dimanfaatkan oleh banyak orang, tapi juga royaltinya itu kan Pak. Yang jelas UNAN tuh harus juga harus juga jeli ya melihat peluang gitu. Artinya gini, ini ada pemilu, dampak besar kepada masyarakat, pemerintah, dunia usaha, industri, penelitian, berdampak besar kepada ide-ide, semangat, motivasi bagi para peneliti Indonesia. Itu ternyata dosen UNAN mampu menghasilkan suatu produk, kemudian produknya komersial dan menjadikan bisnis. Nah, event-event pemilu ini itu jadi promosi gratis besar-besaran. Ternyata 80% tinta pemilu Indonesia itu asal muasalnya dari UNAN, asal muasalnya dari Sumatera Barat, asal muasalnya dari hasil riset sebuah kampus di Sumatera Barat. Dan kalau dapat pimpinan ya, Pak Rektor dan para dosen itu bisa melihat jeli apalagi gitu. Setelah event pemilu besar nih, apalagi apakah energi terbarukan, apakah masalah stunting, masalah pangan fungsional, masuk juga masalah obat ya, dan juga misalnya paling ini yang lagi booming sebenarnya industri perempah, industri bumbu, industri bumbu. Karena sekarang orang yang cepat aja. Dan praktis. Dan sehat, Pak. Ya. Dan karena waktu mahal ya. Ya, dan orang yang penting punya nasi, punya mie, punya kentang. Terserah nanti rasanya apa aja, tergantung dari saset kecil ini. Ini yang penting mereka siang tuh makan, nanti mungkin malam dinner mereka akan bisa mengunyah daging, mengunyah ikan, mengunyah sayur. Tapi siang itu nggak punya waktu dia mengunyah itu. Dia cukup isinya cukup mengisi perutnya dengan rasa, dengan flavor. Dia cuma mie, kentang, nasi, kasih saset, taburkah, dah, ya rasa daging, rasa carbonara, sayonara, rasa ikan, rasa salmon, tapi nggak kelihatan barangnya. Tapi rempahnya itu yang menghasilkan. Nah, sekarang kita lagi mencoba arah ke sana, bersama dengan industri. Kita tahu ada industri yang punya potensi besar karena makin banyak manusia ya, terus juga orang juga makin ingin cepat, gerak cepat, tak punya waktu dan ingin praktis, dan itu jadi peluang usaha ya Kak. Oke, tadi kita sambung lagi dari KI UNAN yang sudah jumlahnya banyak. Kira-kira dari jumlah yang banyak itu peluang untuk bisa memberi
apa ya kalau istilah ininya tuh masukan gitu bagi Unan sehingga juga bisa mensupport apa ya dia menjadi bisnis gitu Pak. KI itu kan bisa menjadi bisnis gitu Pak Andre. Bisa. Nah itu kira-kira seperti apa ya planning yang dilakukan oleh pusat KI itu ke depan? Iya, Bu. Jadi memang kalau untuk kekayaan intelektual sendiri yang paling tinggi nilainya itu paten ya, Bu ya. Mungkin itu penyebabnya orang sering nyebut itu. Kalau KI identik dengan paten. Nah, memang saat ini seperti yang disampaikan Pak Uyung tadi, untuk paten kita itu yang terdaftar saat ini sekitar 1.300. Dan yang sudah bersertifikat di 280, Bu. Berarti. Ya, granted atau bersertifikat. Karena memang proses paten itu juga cukup panjang, Bu ya. Iya. Ada 2 tahun, setahun 2 tahun. Setahun, ya. Jenisnya lagi, Ya. Pak Dani. Jadi ada jenis paten sederhana dan paten biasa. Nah, paten sederhana ini yang cukup cepat, namun perlindungannya juga hanya 10 tahun. Sedangkan paten biasa 20 tahun. Nah, kalau kita tanya mengenai komersialisasi, memang paten atau hasil dari kekayaan intelektual itu saat ini memang salah satu aset tak berwujud, Bu. Intangible asset. Nah, ini bidang Pak Dani ini mungkin lebih paham. Ya. Nah, menariknya dunia itu sekarang dikuasai oleh itu. Ya. Jadi negara dengan sumber daya alam yang diklaim sebagai negara kaya bisa kalah dengan negara yang kaya dengan betul gitu, Bu. Ya. Nah, mungkin hampir sama kalau kita analogikan dengan sumber daya alam. Jadi kalau kita lihat tambang emas itu, Bu, kita kan harus mengeruk 1 ton. Iya. Paling yang keluar 1 ons gitu, Bu. Nah, jadi mungkin seperti tadi kita memang perlu yang pertama itu menciptakan atmosfer ya, Pak Uyung ya. Jadi kita bisa mendapatkan sebaran yang seluas-luasnya dari dosen. Karena kita nggak tahu juga mana yang akan menghasilkan. Ya, perusahaan-perusahaan besar pun, Bu, itu dia menghasilkan 1.000-2.000 paten, paling yang komersial cuma 5-10. Ya. Namun memang high risk, high return. Betul. Jadi 10 paten itu bisa mengakumulasi biaya 1.000 paten, Bu. Kalau memang benar-benar komersial ya. Jadi kalau kita analogi dengan tambang tadi kayak gitulah, Bu. Kita nambang 1 ton dapat cuma seon emas, tapi tercover lah, bahkan menguntungkan. Nah, mungkin kalau dari sisi pengelolaan ya, Bu ya. Iya. Nah, ini memang ada gap ya, mungkin dirasakan juga antara industri dan perguruan tinggi ya. Namun pemerintah juga sudah menjembatani. Jadi dilihat hasil luaran penelitian itu mungkin berbasis keinginan ya, Bu ya. Nah, itu mungkin yang perlu dibuat Ditata ya. ya, ditata. Jadi memang ada unggulan yang khusus untuk target komersialisasi. Karena nggak kita juga harus pahami nggak semua juga harus terkomersialisasi, Bu ya. Karena ada ya seperti tadi kalau untuk paten aja mungkin hanya bidang eksakta yang memungkinkan untuk mendaftar, walaupun sebenarnya ide itu bisa muncul dari mana saja, seperti yang Pak Yung sampaikan, dalam kegiatan pengabdian pun nanti akan bisa menghasilkan solusi-solusi yang bisa didaftarkan paten. Oke. Dan sebenarnya LPPM juga sudah mengakomodasi hal tersebut. Jadi kemarin disampaikan juga ada riset di mana nanti harus sudah ada kerjasama dengan industri. Luaran yang dihasilkan paten, terus sudah ada kerjasama dengan industri, harus ada industrinya. Nah, itu juga mungkin menjadi salah satu wadah gitu ya untuk menghindari melakukan penelitian berdasarkan keinginan saja gitu. Iya, betul. Sehingga luarannya juga tidak bisa dikomersilkan. Artinya kan yang akan membeli luaran itu kan industri. Iya, industri atau istilahnya apa, spin off ya, kita yang memproduksi sendiri. Cuma mungkin ada juga alternatif. Ini Pak Dani nih, marketing ya Pak Dani ya. Jadi kalau marketing kita itu hebat, Bu, apa aja bisa terjual. Nah, mungkin itu kita yang perlu sinergi dengan pemasaran, karena menjual sesuatu yang kelihatan aja susah, Bu ya. Iya. Apalagi menjual yang tidak berwujud tadi gitu. Tapi
bukan nggak mungkin karena Bukan nggak mungkin, betul. sudah ada juga di Indonesia ini contoh yang dia sukses menjual KI-nya, Iya, Bu. mendapatkan betul. hasil sampai miliaran per tahunnya itu Mm-mm. dari jualan KI. Iya, ya itu. Nah mungkin Kalau boleh saya tambah ya. iya Pak. Kita sudah masuk di fase ketiga atau keempat. Fase pertama itu adalah kita baru tidak aware tentang KI, Iya. paten ya. Tahun 2000 mungkin sampai 2015. Nah, kemudian itu hanya jumlah paten itu 5, 6 setiap tahun. Kemudian di tahun 2015-2016 ke sini itu sudah meningkat 100 paten setahun kurang lebih. Jadi sekarang tahun lalu 540 ya, 520 dan 540. Tahun ini mungkin harus 600. Nah, itu fase kedua di mana itu sebenarnya capacity building. Capacity building di mana pertama penelitiannya harus berbasis invensi, berluaran invensi. Kemudian dosennya mesti aware tentang paten untuk diproteksi inovasinya, invensinya atau kebaruannya diproteksi. Bahwa itu milik dosen UNAN, milik UNAN gitu kan. Iya. Syukur-syukur dia bermanfaat. Kalau minimal diproteksi dulu. Nah, setelah diproteksi, baru sebenarnya udah tahu bahwa penelitian menghasilkan paten, invensi, kemudian bagaimana menjadikannya paten, penelitian itu kemudian diajukan paten itu ke kementerian untuk aspek legalnya kan. Nah, fase berikutnya adalah bagaimana hilirisasi, komersialisasi dari paten tersebut. Jadi sebenarnya kemarin ini kita baru bagaimana volumenya dipentingkan dan juga selain selain untuk ikut, tapi kita juga meningkatkan kemampuan dosen dan itu alhamdulillah sudah cukup banyak paten yang dihasilkan. Nah, itu fase berikutnya adalah bagaimana penelitian itu bukan keinginan dosen, tapi kemauan pasar, kemauan industri. Jadi kalau kedepannya adalah paten penelitiannya harus kerjasama dengan industri. Harus lebih banyak sekarang ini. Sekarang dosen tuh aware dan terbiasa dengan penelitian, dengan sponsor dana penelitian dari kementerian, dari Pemda dan sebagainya. Besok harus lebih banyak ke pendanaan dari industri gitu. Ya banyak komunikasi, harus setiap hari ada harus ada atmosfer, harus ada meeting, pertemuan dengan industri gitu kan. Kalau dapat penelitian kita punya roadmap-nya gitu, kita serahkan ke industri dan atau industri itu kita ambil bawa ke kampus untuk penelitiannya gitu kan. Jadi bisa penelitian kita ditawarkan ke industri atau penelitian industri litbangnya atau pengembangannya R&D-nya itu dibawa ke kampus. Dan itu nggak bisa pertemuannya 6 bulan sekali, setahun sekali. Itu yang bagusnya tiap hari ketemu. Nah, ini suasana ini yang kedepannya mesti tercipta di UNAN. Nah, kalau seandainya tidak 1% bisa 2-3% paten itu bisa dikomersialisasikan. Yang lebih ketara sekali adalah gini, kalau industri besar itu mereka punya R&D. Punya R&D, punya penelitinya, punya peralatannya, punya divisinya khusus untuk bagaimana mengembangkan industrinya, produknya, pasarnya. Seperti Semen Padang dulu punya R&D untuk teknologi produksinya dan juga manajemennya. Dan yang paling sangat membutuhkan itu adalah industri yang tidak punya R&D. UMKM, IKM itu tidak punya R&D, tidak punya litbang, tidak punya SDM yang mampu untuk meneliti. Sebenarnya ini peluang besar bagi perguruan tinggi, bagi dosen untuk masuk ke situ, membantu mereka supaya mereka bisa berdaya saing mengembangkan produknya. Dan paten-paten sederhana itu bisa berpeluang untuk UMKM, sedangkan paten yang biasa itu bisa untuk industri besar gitu. Jadi sebenarnya arah ke sana filosofinya sudah ada tersedia, tinggal kita ayo duduk bersama dan kita bicarakan agar
LPPM agar atmosfer penelitian dan pengabdian UNAN tidak itu-gitu saja, bisa berubah ya, bisa mengikuti zamannya dan bisa naik kelas gitu ya. Income makin banyak, jumlah HKI semakin banyak yang termanfaatkan oleh industri. Jadi itu sudah ada sebenarnya. Dan kita juga sudah membentuk pusat pusat konsultasi dan transfer teknologi. Transfer teknologi. Yang punya pusat lupa nama pusatnya sendiri. Udah ada pusat baru itu. Apa tadi nama pusat? Apa ya? Lupa juga saya. Dan transfer teknologi. Ya, betul. Jadi itu hampir mirip ya. Ada irisannya dengan Direktorat Kerjasama dan Hilirisasi Riset, dan dengan Direktorat Pengembangan Bisnis Usaha. Namun yang ini lebih mengarah kepada bahwa bukan UNAN-nya yang dapat income, tapi dosennya yang dapat income. Kita ingin membantu dosen-dosen ini memperoleh income, nanti pada ujungnya akumulasinya ke income universitas. Jadi ditonjolkan dulu income dosennya. Sudah itu ke dunia yang sekarang ini lebih banyak di dua direktur itu adalah paling banyak 10 sampai 20 produk atau bisnis yang mau dikawal. Lebih dari itu keteteran sendiri itu. Keteteran sulit itu. Padahal dengan paten yang banyak, kemudian HKI yang lain juga banyak, teknologi dan produk juga banyak yang dihasilkan dari riset. Itu semua dosen juga ingin punya income gitu kan. Nah, itu tentu harus ada unit yang membantu memfasilitasi itu. Konsultasinya minimal, dan bagaimana mentransferkannya ke teknologinya kepada UMKM, terutama UMKM. Ke industri ya, industri besar syukurlah, tapi yang didulukan ada UMKM yang jumlah pegawainya sampai 20 orang, dan itu berpeluang besar karena kita banyak menghasilkan paten sederhana, itu bisa diarahkan ke sana. Tapi juga tidak hanya ke UMKM, tapi juga dosen-dosen yang memiliki perusahaan juga. Kita bisa bantu bagaimana proses tahapannya ke sana, dan juga menjadi pasti income lah gitu ya. Bagi dosen itu ketika dia memiliki teknologi, produk, satu produk, satu teknologi, satu perusahaan. Satu lagi produk lagi, satu perusahaan. Jadi startup yang ujungnya nanti bisa spin out, dilepas dari UNAN, dilepas dari industri besar, yang dilepas dari yang menyusuinya gitu. Di sapi gitu. Mulia sekali ya Pak ya. Tapi ngomong-ngomong, kita udah ngomong 1 jam tapi rasa sebentar ya. Itulah kelebihan Pak Uyung. Udah 1 jam ya. 1 jam tapi rasanya 1 jam rasanya 2 jam. Iya. Terlalu banyak istilah-istilah. Iya, tapi bagus Pak untuk ke depan. Mungkin pertanyaan terakhir nih, Bu Eka. Next-nya apa lagi Pak Uyung? Next. Ya, next-nya ke depan Selain apa yang ingin dicapai gitu? Nge-gym, tidur teratur. Saya. Iya. Pandre. Nanti Pandre. Iya. Dua-dua. Iya. Apa? Nextnya apa ya? Jadi dosen yang baik lah. Jadi sebelum ini, Selama ini Iya. Atau masuk politik Pak? masuk ke dunia politik. Ya paling mengurus lab ya. Lab ya. Punya lab ya, yang dibangun sendiri. Dan juga ada mahasiswa karena sekitar 30 orang setiap tahun ya. Mungkin yang terbanyak di departemen harus diurus juga gitu ya. Oke. Kemudian risetnya ya harus menghasilkan invensi semuanya, menghasilkan paten. Kemudian publikasi, terutama yang S3, setelah S3. S1 itu juga publikasinya keluar. Iya. Terus ya mencoba ada produk-produk yang saya coba siapkan untuk bisnis ya. Siapin startup, berapa mungkin ada. Ya kalau misalnya punya
targetnya sebelum pensiun itu 10 produk Wah, komersial, 10 startup. Amin. luar biasa. Kan Boleh ya. Boleh. Boleh, Pak. Terrealisasinya 20 kan alhamdulillah. Alhamdulillah, Pak. Amin. Terrealisasinya 2 aja sudah. Jadi kemudian ya itu bantu teman-teman ya, berikan masukan usulan-usulan, dan terutama sebenarnya yang menantang ke depan tuh bisa menghasilkan income berbasis riset, berbasis jadi proposal bisnis, udah itu baru ke industri, dan yang berharap banyak kita bisa kontribusi usaha nasional, mungkin di produk kita atau di bidang kita, pengalaman kita itu supaya mungkin bisa lebih luas impact atau dampaknya, baik mungkin terhadap manajemen perguruan tinggi ya, riset misalnya, dan juga mungkin kepada pengembangan teknologi. Ini juga secara nasional ikut. Kalau dulu ada tawaran dari kementerian misalnya kan, buat ada roket, pesawat, itu dulu kita tolak karena menjabat terus kan. Dan sekarang sudah nggak mungkin lagi menjabat kan, nggak bisa fokus ke situ. Bisa fokus ke situ lah. Ada tawaran itu mungkin pada nih. Pak Andre sendiri mungkin next punya target untuk pusat KI. Pusat KI ya Bu ya. Memang kalau untuk pusat KI ini mempertahankan mungkin lebih sulit ya Bu. Biasanya seperti itu. Betul. Tapi mudah-mudahan dengan atmosfer yang masih baik ya. Jadi saya rasa untuk jumlahnya mungkin tidak terlalu berkurang ya. Kalau bisa mungkin makin bertambah karena mungkin akan semakin banyak yang paham tentang kekayaan intelektual. Kalau untuk pribadi mungkin ini menyelesaikan studi Bu. Fokus dulu lah untuk menyelesaikan studi. Ya, rencana ya. Semoga bisa selesai cepat. Amin. Harapannya Pak Andre. Pak Hanaldi Andre ya, bukan Andre. Banyak nama Andre ya. Oh iya. Hanaldi Andre Carbonata. Mungkin itu ya. Pertemuan kita pada sore hari ini. Kami mengucapkan terima kasih pada Pak Uyung dan juga Pak Andre sudah bersedia hadir dan ngobrol bareng dengan kita dan juga wise people yang ada di luar sana. Mudah-mudahan bisa mengedukasi dan menginspirasi. Betul. Tidak hanya menginspirasi kita yang ada di UNAN, tapi juga semua yang ada di luar sana. Betul. Dan jangan lupa bersikap, solusi, inovasi, kolaborasi, adaptasi, dan prestasi. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.